Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat pagi anak-anak yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Meskipun kita masih tetap belajar dari rumah. Dan pada kesempatan ini, program pembelajaran jarak jauh diselenggarakan berkat kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, ibu akan memperkenalkan. Nama ibu Deice Karongkong. Ibu bekerja di SDN Kusnan, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Dan ibu mengajar di kelas 6. Nah, anak-anakku, tema 2. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 2. Nah, anak-anakku sekalian, ibu tidak pernah lupa dan bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, kalian harus berusaha tetap menjaga kondisi tubuh kalian agar kalian terhindar dari wabah virus COVID-19. Salah satu diantaranya adalah kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu patuhi 5M. M yang pertama, memakai masker bila keluar rumah, maksudnya agar kita tidak tertular dan menularkan. Yang M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan M yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, yaitu membatasi mobilitas dan interaksi sosial. Nah, anak-anakku, itulah yang harus kita patuhi dalam protokol kesehatan. Dan satu lagi tentunya, jangan lupa ya anak-anak, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita terhindar dari pandemi ini dan pandemi ini segera berakhir atau segera berlalu agar kita bisa hidup normal kembali. Tentunya anak-anak sudah kangen ya untuk bertemu dengan Bapak Guru atau Ibu Guru dan teman-teman kalian. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, silakan persiapkan alat tulis kalian dan jurnal harian. Apabila ibu memberikan materi pada hari ini, ada hal-hal yang penting, kalian boleh mencatatnya ya anak-anak. Dan tidak lupa, jaga jarak mata kalian dengan bila kamu memakai HP atau laptop. Ya, anak-anak jangan dekat-dekat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan atau menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, ibu akan memberikan materi pembelajaran pada hari ini. Pertama, bekerja sama dalam perbedaan. Yang kedua, pola lantai pada tarian daerah. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kalian harus capai pada hari ini.
setelah pembelajaran ini, kalian harus dapat memahami isi teks bacaan tentang bekerja sama dalam perbedaan. Kalian dapat menyebutkan contoh-contoh sikap bekerja sama dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dapat memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis pola lantai pada gerak tari. Dan kalian dapat mempraktekkan salah satu jenis pola lantai pada gerak tarian daerah. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran. Nah, dan sekarang Ibu akan menyajikan suatu teks bacaan, ya. Dan Ibu akan membacakan isi teks bacaan ini. Nah, kalian di rumah juga boleh ikut bersama-sama membacanya ya. Nah, judulnya kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan itu. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama dan bersatu, walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cing ceripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anakku, kalian telah membaca bersama-sama dengan Ibu teks bacaan. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah ada dalam isi teks tadi. Nah, pertanyaan pertama. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nah, pinter. Jawabannya kita cocokkan ya. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam cerita di atas adalah adat, bahasa, kebiasaan, permainan yang disukai,
agama, warna kulit, dan daerah asal. Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Yo, siapa yang bisa jawab? Yo, angkat tangan. Wah, pinter jawabannya. Edo dan kawan-kawan tetap bermain bersama. Mereka tidak peduli dengan perbedaan yang ada. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Yo, siapa yang bisa jawab? Iya, betul. Nah, jawabannya tidak. Edo dan kawan-kawan tetap bermain bersama dan rukun. Nah, pertanyaan nomor 4. Apakah manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Yo, siapa lagi yang belum menjawab tadi boleh jawab ya. Nah, betul. Kita cocokkan jawabannya. Bekerja sama memudahkan pekerjaan dan membuat kita menjadi lebih kaya pengetahuan. Nah, yang terakhir pertanyaan nomor 5. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak siapa yang bisa menjawab yang terakhir? Ya, pinter. Jawabannya manfaat dari kerjasama dan persatuan, yaitu memudahkan pekerjaan, menambah banyak hal baru, dan membuat suasana lingkungan lebih tentram. Nah, anak-anakku, kalian telah pahami isi teks bacaan. Sekarang ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi. Yo, nah pertanyaannya, sebutkan 3 contoh lain dari sikap bekerja sama dalam perbedaan di kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang bisa jawab ini? 3 contoh lain. Nah, pinter ini jawabannya ya. Cocokkan. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama dalam beribadah. Ikut bergotong royong atau kerja bakti di lingkungan rumah dengan para tetangga. Membantu teman atau tetangga yang terkena musibah. Nah, itulah anak-anak. Nah, pada intinya bekerja sama atau dalam ada perbedaan baik antara teman dan tetangga, kita tetap harus bekerja sama. Nah, ini anak-anak sekarang. Nah, ibu mau bertanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pola lantai pada gerak tari daerah? Nah, siapa yang tahu pola lantai pada gerak tari daerah? Nah, ini pola lantai adalah jalur garis lantar yang dilewati oleh penari. Nah, pola lantai ini bertujuan untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak tari. Nah, pola lantai juga bisa dilakukan oleh penari tunggal, berpasangan, maupun berkelompok. Nah, adapun fungsi pola lantai seni gerak, nah, menjaga setiap penari tidak tabrakan atau tubrukan. Membantu penari menentukan gerak selanjutnya. Menciptakan kekompakan. Nah, itulah ciri khas suatu tarian. Nah, jenis-jenis pola lantai dalam seni tari. Nah, pertama itu pola lantai garis lurus diagonal. Nah, ini membentuk garis lurus, menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, ke kanan bawah, ataupun ke kiri bawah. Nah, itu yang pertama, pola lantai garis lurus diagonal. Contohnya, nih tarian apa ya anak-anak? Nah, tari gending yang berasal dari Sumatera Selatan. Nah, yang kedua pola lantai garis lurus horizontal. Nah, lihat horizontalnya ya, garis lurusnya. Penari berjajar lurus dari kanan ke kiri atau sebaliknya dari kiri ke kanan. Nah, contoh tariannya tari saman
itu berasal dari Aceh. Nah, dan yang ketiga, pola lantai garis lurus vertikal. Nah, membentuk garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya dari belakang ke depan. Contohnya tari serimpi dari Jawa Tengah. Nah, anak-anak, yang terakhir itu pola lantai garis lengkung melingkar. Nah, jenis polanya dalam seni tari yang membentuk suatu melingkar. Nah, ini contohnya itu tarian Mabadang. Itu berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Nah, Ibu akan memperlihatkan ini tari indang atau tari dinding badinding. Nah, tari ini berasal dari daerah Minang, Pariaman, Sumatera Barat. Nah, disebut juga tari dinding badinding. Dimainkan secara berkelompok dengan jumlah penari ganjil, berpola lantai horizontal dan membentuk garis lurus ke samping. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, Ibu akan membacakan uraian gerak atau urutan gerak tari inding ini ya. Nah, pertama, nah supaya kamu lebih pahami, boleh ikut ya dari rumah ya. Boleh praktekkan dari rumah kalian. 1, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, yang kedua anak-anak, nah lihat ini uraian gerak yang kedua. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Nah, atau tangan kiri menumpuh tangan kanan. Nah, sekarang yang urutan yang ketiga. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan ya. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, di urutan keempat itu kita ulangi gerakan yang nomor 2 tadi. Nah, dan di urutan yang kelima, nah ulangi lagi gerakan yang nomor 3 tadi. Ya, anak-anak. Nah, yang urutan keenamnya, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, sekarang urutan yang ketujuh. Posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang kedelapan, nah kita ulangi gerakan yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 tadi ya. Sekarang di urutan ke-9. Kita ulangi lagi gerakan yang nomor 7. Nah, urutan nomor 10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan
digerakkan selama 4 hitungan. Nah, di urutan yang ke-11 sekarang ya. Nah, ini uraian geraknya ya. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, begitulah anak-anak. Itu urutan tarian indang atau dindin, badindin. Nah, sekarang untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, 1. Dengan menjunjung semangat persatuan dan kesatuan, kita harus tetap bisa bekerja sama dengan teman, tetangga, dan siapapun meskipun dalam perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, ataupun asal-usul daerah. Ada banyak kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan meskipun dalam perbedaan, misalnya kerja bakti di lingkungan sekolah atau di rumah, membantu teman atau tetangga yang terkena musibah, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, dan bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan asal-usul. Pola lantai pada gerak seni tari bertujuan untuk membuat posisi dalam sebuah ruangan gerak tari dan merupakan ciri khas dari sebuah tarian. Ada beberapa jenis pola lantai, yaitu pola lantai horizontal, vertikal, diagonal, dan garis lengkung atau melingkar. Nah, demikianlah anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kiranya apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, nah kalian boleh mengulanginya lagi di rumah ya. Kalian boleh mengulangi di rumah bersama orang tua dan teman. Yang tarian tadi boleh ditonton atau melihat di video YouTube yang banyak diunggah ya. Kamu boleh menontonnya di video YouTube. Nah, demikianlah. Nah, Ibu sampaikan, mohon maaf segala kekurangannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.